Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, sahabat iman, sahabat cerdas. Sebagai pengajar, tentu kita menginginkan anak didik kita mendapatkan pengajaran yang baik sehingga mereka bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam bertanya, bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas, bersemangat dalam menghafal, dan juga semangat-semangat lainnya, sehingga kegiatan proses belajar mengajar akan sangat ditentukan oleh kepiawaian pengajar itu sendiri atau pendidik. Di antara hal-hal yang menjadi syarat pengajar sukses dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah seorang pengajar hendaknya mahir dalam bidangnya, mampu menciptakan metode-metode pengajarannya, mencintai tugas dan para pelajar, mencurahkan kesungguhan untuk pendidikan mereka dengan pendidikan yang baik, membekali para murid dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengajarkan akhlakul karimah, dan berusaha menjauhkan para pelajar dari adat-adat yang jelek. Dialah pendidik sekaligus pengajar pada satu waktu. Kemudian syarat yang kedua, seorang pengajar adalah sebagai panutan, sebagai teladan yang baik bagi yang lain, baik dalam ucapan, perbuatan, perilakunya dari sisi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada umatnya, dan kepada para pelajarnya. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk mereka sebagaimana dia mencintainya untuk diri mereka sendiri dan anak-anaknya. Suka memaafkan dan lapang dada, serta apabila menghukum dilakukan dengan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat yang ketiga adalah mengerjakan apa yang dia perintahkan kepada para pelajar dari adab, akhlak, dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan hendaknya menjauhi perbedaan antara ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besarlah kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2-3. Inilah pengingkaran terhadap orang-orang yang cuma bisa berkata dan tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Maksudnya adalah yang aku tidak mengamalkannya, tidak aku sampaikan kepada selainku, dan tidak pula memperbaiki akhlakku. Berkata seorang penyair, "Wahai seorang yang mengajari selain dirinya, tidakkah engkau menjadi pengajar untuk dirimu sendiri?"
Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Sehingga ketika pengajar memerintahkan kepada para murid mengucapkan menasihati dan ucapan-ucapan yang baik, hendaklah nasihat itu telah dia laksanakan sebelumnya. Telah dilaksanakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian syarat yang 4 untuk pengajar yang sukses adalah wajib bagi pengajar untuk mengetahui bahwa tugasnya itu seperti tugasnya para nabi, yang Allah mengutus mereka memberikan hidayah kepada manusia dan mengajari mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan mereka, pencipta mereka. Demikian pula dia sebagai bapa dalam hal kasih sayang kepada para pelajar, mencintai mereka, dan dia bertanggung jawab terhadap para pelajar tentang kehadiran mereka, memberikan perhatian terhadap pelajaran-pelajaran mereka. Bahkan bagus seandainya pengajar membantu memecahkan permasalahan-permasalahan mereka dan selainnya yang termasuk tanggung jawab pengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya pengajar mengetahui bahwa dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap para pelajarnya. Apa yang telah dia ajarkan kepada mereka, apakah ikhlas dalam mencari metode-metode memudahkan untuk membimbing para pelajar, mengarahkan mereka kepada pengarahan yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sa'ilun kulli ra'in amma star'ahu ahafidha zalika am dayya'ahu hatta yus'alu ar-rajulu an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap penggembala tentang apa yang dia gembalakan, apakah dia mampu menjaganya atau menyia-nyiakannya, sampai Allah bertanya kepada seorang tentang keluarganya. Hadis riwayat Imam Nasai dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian wajib pula bagi para pengajar, bagi para guru, bagi para muallim, bagi para mudarris untuk berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka pahami, sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Haditsun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna ayyukazziba Allahu wa rasuluh." Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Riwayat Bukhari dalam Kitabul Ilm, bab orang yang mengkhususkan sebagian orang dari orang lain. Kemudian syarat yang kelima agar seorang guru atau pengajar itu sukses adalah sesungguhnya pengajar berdasarkan pekerjaannya ini hidup di antara pelajar yang berbeda-beda tingkatan akhlak mereka, pendidikan dan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, wajib bagi dirinya untuk bisa menerima mereka semua dengan akhlak-akhlaknya, sehingga dia bagi para pelajar seperti kedudukan bapa dengan anak-anaknya sebagai pengamalan terhadap perkataan guru besar, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, "Innama ana lakum bimanjilatil walid u'allimukum." Hanyalah aku bagi kalian seperti kedudukan bapa, aku akan mengajari kalian. Kemudian yang keenam, wajib atas pengajar yang berhasil untuk tolong-menolong dengan teman-temannya,
menasihati mereka dan bermusyawarah bersama mereka tentang kemaslahatan para murid, para pelajar, agar para pengajar menjadi suri teladan yang baik bagi para pelajar mereka. Dan wajib pula atas mereka para pengajar untuk mencontoh Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin dengan firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian syarat yang ketujuh, tawadhu' dalam ilmu. Mengakui kebenaran adalah keutamaan. Kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan. Sehingga seorang pengajar seharusnya meneladani salafus saleh dalam mencari kebenaran dan tunduk kepada kebenaran apabila jelas bagi mereka bahwasanya yang benar tidaklah seperti yang mereka fatwakan atau yakini. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, ketika beliau menyebutkan kisah Malik dan rujuknya beliau dari fatwanya ketika mendengar sebuah hadis. Beliau sebutkan dengan judul bab apa yang disebutkan tentang ittiba'nya Malik terhadap asar Nabi dan penarikan fatwanya ketika disampaikan hadis dari Nabi yang menyelisihinya. Kemudian syarat yang kedelapan adalah jujur dan memenuhi janji. Seorang pengajar harus jujur dalam ucapannya, karena kejujuran itu semuanya adalah kebaikan. Dan jangan mendidik para pelajar dengan kedustaan walaupun dalam hal itu ada maslahat yang nampak baginya. Ada kejadian bahwasanya seorang pelajar bertanya kepada pengajarnya berupa pengingkaran terhadap salah seorang pengajar yang merokok. Maka pengajar ini menjawab dengan membela temannya perokok tersebut bahwasanya sebab dia merokok adalah atas nasihat dari dokter. Dan ketika pelajar itu keluar dari kelas, dia berkata, pengajar itu telah berdusta kepada kita. Alangkah bagusnya seandainya pengajar tersebut jujur dalam jawabannya, menerangkan kesalahan temannya bahwa rokok adalah perkara yang jelek, membawa kerusakan bagi tubuh dan menyakiti tetangga atau teman dekat, teman duduk dengan asapnya. Seandainya pengajar tersebut melakukan hal itu, pasti dia akan mendapatkan kepercayaan dan kecintaan dari para pelajarnya. Dia mampu untuk mengatakan kepada para pelajarnya, sungguhnya pengajar itu adalah salah seorang individu dari manusia yang mempunyai tabiat-tabiat kemanusiaan. Terkadang benar, terkadang salah. Inilah Nabi Muhammad SAW menyetujui hal tersebut dalam hadisnya. Beliau bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia mempunyai salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian syarat yang kesembilan adalah seorang pengajar harus berhias dengan kesabaran terhadap masalah-masalah pelajar dan pengajaran, karena sabar adalah penolong yang paling besar dalam amalnya yang mulia ini. Mengapa para pengajar harus menghiasi diri dengan kesabaran? Karena tentunya dalam mengajar para pelajar akan banyak menemui kesulitan karena tingkatan pengetahuan mereka yang berbeda-beda. Dan ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, di mana pemahaman para pelajar
antara satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, sehingga mereka ada yang pemahamannya lebih cepat, ada yang pahamnya lambat, ada pula yang sudah berkali-kali kita terangkan, kita jelaskan, para pelajar belum juga memahaminya. Dan ini adalah salah satu sifat yang terpuji jika semua pengajar memiliki sifat sabar, sehingga pengajaran, proses pembelajaran di sekolah, di kampus-kampus, di kelas akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin bisa memberikan teladan yang baik kepada sanak saudara kita, kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada teman dekat, bahwa keteladanan tidaklah hanya dengan ucapan, tapi keteladanan terbuktikan, terinterpretasikan dalam segala gerak langkah dia kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.